Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izinnya ilmu dua ya Allah, kami dapat melanjutkan membaca dari dalam kitab Mahkota Sufi, yang mana di dalam kitab ini ada tertulis nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasana Sirruhu, yang memberikan wajangan-wajangan untuk kami manakala kami membacanya. Jadikanlah kiranya bermanfaat bagi diri kami yang membacanya, dan juga kepada saudara-saudara kami yang berkenan di hatinya untuk mengikuti. Untuk ini kami berfatihah dulu kepada Nabi. Al-Fatihah. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa khususan ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratis sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruhu binniyat salihati lidailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami membaca sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghiyam wa tahibamil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi wa sahbihi al-akhyan adadani amillahi wa iqdani. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril rawatiyakil aghiyam wa min tahibamil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar bihil akhyan adadani amillahi wa iqdani. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghiyam tahibamil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa sahbihi akhyan adadani amillahi wa iqdani. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi azhir ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqqiq batini bi'ihatati la ilaha illallah wahfiznillahumma fi maratibi wujudika bisuhudika hatta la ashada ghayra afalika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
إلهي أزهر على ظاهري سلطانا لا إله إلا الله وحقق باطني بإحاطة لا إله إلا الله واحفظني اللهم في مراتب وجودك بسهولك حتى لا أسهل غير أفعالك وصفاتك بوجهك الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Untuk mengambil berkah, kami melanjutkan langsung dari dalam kitab Mahkota Sufi, yang mana isinya tertulis lanjutan daripada nasihat Syekh Qadir Jalani Qaddasallahu sirrahum kepada murid-muridnya. Untuk mengambil berkah, kami awali alhamdulillah hanya dengan izin Allah Ta'ala juga kami dapat membacakan dan menyampaikan untuk diri kami sendiri dan juga kepada saudara yang berkenan di hatinya. Semoga mendapat limpahan kurnia, rahmat dan berkah pada malam Jumat dini hari sebagai munajat doa dan munajat kami dan pentelaan kami. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhabu biqamisi hadza falquhu ala wajhi abi taati basiran wa tu'ni bi ahlikum ajma'in. Yang artinya izhabu wa qamisi, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Hadza falquhu ala wajhi, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku abi tati basiran wa tu'ni bi ahlikum ajma'in, nanti ia akan melihat kembali bi ahlikum ajma'in, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Quran surat Yusuf ayat 93. Nah, ini kita lanjutkannya. Orang yang tertolak adalah orang yang menolak Tuhannya. Orang yang tertolak adalah orang yang menolak Tuhannya. Ia menjadi jauh dari Tuhannya. Dan hilang kedekatannya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jika
aku melewatkanmu, maka akan lepas pula darimu segala sesuatu. Begitulah keadaannya jika engkau melalaikan Tuhan, maka Tuhan akan melewatkanmu. Jika engkau melalaikan Tuhan, maka Tuhan akan melewatkanmu. Jika engkau berpaling darinya, Dia pun tak menghiraukanmu. Oleh karena itu, janganlah berpaling darinya. Jangan pula menjauhi orang-orang mukmin dan jangan menyakiti mereka. Jangan pula menentang mereka, baik lahir maupun batin. Rasulullah SAW bersabda, menyakiti orang mukmin 15 kali lebih besar dosanya di sisi Allah daripada merobohkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Dengarkanlah wahai orang-orang yang suka menyakiti kaum fuqara Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya, saleh, arif dalam mengenalnya, serta pasrah kepadanya. Celakalah engkau. Tak lama lagi engkau akan mati. Wajahmu pucat dan digotong, dikeluarkan dari rumahmu. Kekayaan dan anak istri yang kau bangga-banggakan menjadi ludes, terbakar tanpa bisa memberimu manfaat. Kekayaan yang engkau kumpulkan dengan susah payah sama sekali tiada dapat menolongmu. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat, dengan adanya pembacaan daripada nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada saudara-saudara ini, semoga kita mendapat pengertian dan pemahaman untuk diri kita sendiri, terutama yang untuk diri saya sebagai pembaca. Karena saya ini bukan untuk mengajari saudara-saudara, bukan untuk menggurui saudara, tapi untuk diri saya sendiri. Semoga mendapat hikmah bagi diri saya. Nah, di sini saudara-saudara yang terhormat, kami akan coba menjelaskan mulai dari pelajaran ini. Di sini terkandung dalam pelajaran ini nasihat-nasihat ini, yaitu pertama, wong yang tertolak. Ini wong yang tertolak. Kita tidak mengetahui apa artinya orang yang tertolak. Jadi kita lanjut ke baca. Orang yang tertolak adalah orang yang menolak Tuhannya. Nah, wong yang tertolak adalah wong yang menolak Tuhannya. Ia menjadi jauh dari Tuhannya dan hilang kedekatannya di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, wahai anak Adam, jika aku melewatkanmu, maka akan lepas pula darimu segala sesuatu. Begitulah keadaannya. Jika engkau melalaikan Tuhan,
maka Tuhan akan melewatkanmu. Jika engkau berpaling darinya, Dia pun tak menghiraukanmu. Oleh karena itu, janganlah berpaling darinya. Jangan pula menjauhi orang-orang mukmin dan jangan menyakiti mereka. Jangan pula menentang mereka, baik lahir maupun batin. Rasulullah SAW bersabda, menyakiti orang mukmin 15 kali lebih besar dosanya di sisi Allah daripada merobohkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Nah, inilah kalau orang yang menjauhi Tuhan dan menolak Tuhan. Kita mohon kepada Allah, semoga kita jangan terjauh dan dijauhkan oleh Allah. Semoga kita senantiasa didekati oleh Allah. Kita ni kadang-kadang banyak kita, ya terutama diri akulah yang baca ini. Aku tidak juga mengerti dengan membaca apakah ini orang yang terjauh atau orang yang terdekat. Kerana manusia ini tidak tahu apa-apa. Awak tidak tahu apa-apa, nak banyak macam-macam. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kami dapat membacakan ini untuk mengingatkan jiwa kami dan diri kami. Semoga kami orang yang senantiasa tidak dijauhkan. Nah, orang yang tidak dijauhkan itu dia dapat merasakan adanya hak Allah. Nah, itu orang yang tidak dijauhkan. Dan orang yang sudah jauh dijauhkan dari Allah, sudah terputus hubungannya di dunia maupun di akhirat, itu dia tidak merasakan adanya hak Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengurniakan haknya. Nah, ini sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengurniakan haknya yang merupakan nikmat. Haknya itu yang merupakan nikmat bagi kita dengan beberapa macam nikmat yang tak terhingga. Sekarang sekiranya dicoba menghitung nikmat Allah itu, niscaya tiada terhitung, tiada terhingga banyaknya. Seperti firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan banyaknya. Sesungguhnya nikmat Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang hamba Tuhan harus bersyukur dengan benar-benar merasakan nikmat Allah, terutama nikmat yang disertakan Allah pada tubuh kita masing-masing. Kemudian kita harus senantiasa bergantung atau bertawakal kepada Allah dengan memohon agar nikmat-nikmat itu dipeliharanya dan jangan sekali-kali bergantung kepada selain Allah. Seperti membanggakan akal dan ilmu semata-mata. Padahal akal dan ilmu itu termasuk milik Allah yang disertakannya kepada kita, yang sewaktu-waktu kita bisa ditariknya. Misalnya dengan dilupakannya ingatan kita. Syekh Ibn Athaillah berkata,
antum alaika aula biijadi wasania bitawali amda. Telah dikurniakan Allah atasmu nikmat. Yang pertama nikmat wujud dirimu yang dulunya tidak ada. Nah, itu wujud dirimu yang dulunya tidak ada. Sekarang menjadi ada. Dan nikmat kedua yaitu nikmat imdad. Nikmat imdad itu nikmat yang berturut-turut yang tidak putus-putus. Itu nikmat imdad. Sekiranya diputuskan Allah tolongannya kepadamu dalam waktu yang singkat, niscaya jadilah engkau hilang dari muka bumi ini. Sesungguhnya adanya engkau itu nikmat Allah, sedangkan nikmat Allah itu hak atau milik kepunyaan Allah. Dialah Tuhan yang Maha Kaya, sedangkan kita bergantung kepadanya. Bila ditariknya nikmat itu, niscaya kita hapus. Bila ditariknya nikmat itu, niscaya kita hapus. Tidak tertinggal lagi, walaupun sekecil debu. Tiada bersifat lagi dan tiada dapat bekerja lagi. Hilang segala amal kita waktu itu dinamakan roji'un. Artinya kembali kepada pencipta Allah Ta'ala yang sejati. Kembali kepada pencipta Allah Ta'ala yang sejati, yang ahad, yakni benar-benar esa. Nah, jadilah dulu ya sampai di sini. Semoga Allah memberkahkan pembacaan kita ini dan melimpahkan rahmatnya sehingga hati kita terbuka, terutama bagi kami yang membacakan. Bukan kami mengajari dan bukan kami menggurui. Kami hanya rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulnya untuk merasakan hak Allah yang telah dilimpahkannya kepada diri kami. Sekian. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.